Halo semua, kembali lagi dengan saya Dr. Yulianti Cahyadi. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan penemuan baru dari gejala COVID-19, yaitu happy hypoxia atau silent hypoxemia. Nah, kasus ini sudah ditemukan di beberapa kota di Indonesia, yaitu di Semarang yang pertama kali, terus di Solo, dan yang terakhir dikabarkan di Banyumas. Yang di Banyumas ini kadar oksigennya sampai sekitaran 50% dan akhirnya pasien ini meninggal dunia. Nah, tapi apa sih sebenarnya itu happy hypoxia atau silent hypoxemia? Pasti kalian penasaran kan? Kita langsung bahas aja yuk. Hypoxemia adalah kurangnya kadar oksigen di dalam darah. Nah, jadi kalau misalnya silent hypoxemia, berarti kurangnya kadar oksigen dalam darah, tapi tidak menimbulkan gejala, yang harusnya sebenarnya menimbulkan gejala loh. Sesak nafas, atau dia nggak bisa ngomong secara lancar. Biasanya juga kalau misalnya sesak nafas dia duduk, jadi aktivitasnya berubah. Tapi ini sama sekali nggak ada gejala. Normalnya itu, kadar oksigen dalam darah itu bisa diukur dari dua, yaitu oximetry, atau juga bisa diukur oleh pengambilan sampel darah di arteri. Kalau kita dengan oximetry itu alat pengukuran dengan cara meletakkan ujung jari ke dalam alat itu. Jadi alat itu tuh kayak kotak, terus nanti kita tinggal masukin, tempelin, nanti keluar berapa persen. Normalnya lebih dari 94% ke atas, jadi 94, 95, sampai 100. Kalau di bawah itu berarti kurang dan akan menimbulkan gejala, normalnya ya. Nah, kalau misalnya pengambilan sampel di arteri, dia itu akan mengukur tekanan oksigen, tekanan karbon dioksida di dalam paru-paru, dan sebagainya. Normalnya, tekanan oksigen dalam paru-paru itu normalnya di atas 80 mmHg. Kalau di bawah itu, ya berarti menimbulkan gejala sesak dan sebagainya, karena kurang oksigen dalam darahnya. Nah, kondisi hypoxemia ini akan menyebabkan hipoksia. Hipoksia itu adalah kurangnya kadar oksigen dalam jaringan atau sel-sel tubuh. Umumnya juga sama bergejala, tapi kalau happy hypoxia berarti kurangnya kadar oksigen dalam darah tapi tidak menimbulkan gejala. Jadi sama aja, tidak ada sesak nafas, ngomong juga masih lancar, tidak terbata-bata, tidak ada penurunan kesadaran juga, dan sebagainya. Nah, hypoxia yang berlangsung lama, terus-menerus, dia akan menimbulkan gagal fungsi dari organ, yaitu terutama organ otak, jantung, kemudian ginjal, dan sebagainya. Nah, ini yang membahayakan karena dapat mengancam jiwa. Gejala hypoxia ini umumnya bermacam-macam, yaitu tergantung dari usia, tingkat keparahan, kondisi dari tubuhnya sendiri, lagi fit atau enggak, terus juga kondisi penyakit yang kita punya sebelumnya, jadi penyakit penyerta kayak hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan lainnya. Nah, beberapa tanda dari hypoxia. Yang pertama, sesak nafas. Jadi frekuensi nafas kita bakal bertambah. Normalnya itu kan 16-20 kali per menit. Bisa nyampe 30, bahkan sampai 50 kali per menit. Dan ini yang bikin kita capek nafasnya. Dan lama-lama malah jadi gagal nafas. Jadi nggak nafas, ya. Terus yang kedua, bisa juga peningkatan dari frekuensi nadi. Jadi nadi kita juga bakal cepet karena kita sesak nafas. Yang ketiga, kalau misalnya kita sesak nafas, pasti nafas kita pendek-pendek. Nah, nafas yang pendek-pendek ini nggak akan efektif untuk ngambil oksigen dan ngeluarin karbon dioksida. Jadi, tetap aja oksigennya bakal rendah dalam tubuh. Terus yang keempat, kalau kita sesak nafas, kita juga pasti akan menggunakan alat bantu atau otot bantu leher maupun yang di dada, atau kita sebut sih interkosta. Kita akan dibantu sama otot-otot itu, jadi dia akan meregang lebih dibanding biasanya. Yang keempat, pernafasan bising. Jadi pas kita nafas bisa terdengar mengi, kayak misalnya orang itu kena sakit asma. Jadi ada bunyi nyik, nyik,
Atau kita juga bisa ada suara berderak. Jadi kayak misalnya ada banyak dahak di tenggorokan. Jadi dia bakal susah nafas. Yang kelima, dia juga bisa jadi gelisah. Terus lama-lama jadi penurunan kesadaran. Karena kadar oksigennya rendah dalam tubuh dan di otak juga rendah. Jadi yang bikin konsentrasi kita berkurang, lama-lama kita jadi kesadaran juga berkurang. Nah, selanjutnya juga bisa karena kita sesak nafas, kadar oksigen dalam darah tubuh rendah, maka respon dari tubuh kita bakal melebarkan lubang hidung dan nafas kita juga bakal mengerutkan bibir. Jadi kayak buat ngambil udara sebanyak-banyaknya. Kemudian bisa juga terjadi warna kebiruan pada ujung-ujungnya, ujung-ujung jari, bibir, terus mukosa yang ada di dalam bibir itu bisa kelihatan nanti kebiru-biruan, atau yang di kuku-kukunya kelihatan biru, itu juga bisa. Terus kalau misalnya kita sesak, pasti kita juga bakal posisinya membungkuk dan duduk. Karena kalau kita posisinya tiduran, pasti paru-paru tidak mengembang secara bagus. Tapi kalau kita posisinya duduk, dia bisa mengembang secara bagus dan lebih ekspansi gitu. Jadi udaranya juga bisa banyak yang masuk dibanding kalau kita tiduran. Dan kalau misalnya kita sesak nafas juga, pasti kita juga nggak bakal bisa ngomong secara lengkap, jelas. Pasti kita bakal terbata-bata atau bahkan sampai sama sekali nggak bisa ngomong karena saking sesaknya. Nah, beda lagi sama happy hypoxia. Jadi kalau happy hypoxia itu kita mengalami hypoxia, kekurangan oksigen dalam tubuh, tapi kita nggak ngerasa gejala yang tadi saya sebutkan, kayak sesak nafas, terus bicaranya terbata-bata, penurunan kesadaran dan sebagainya. Kita nggak ngerasain itu, kita tetap aja happy. Jadi kita bisa ngobrol secara lancar, kita bisa aktivitas, terus kita kayak orang normal aja. Nah, ini yang khas dari penyakit COVID-19 dan ini baru ditemuin pertama kali itu di Amerika sekitar bulan Mei tahun ini. Nah, kalau di Indonesia baru-baru ini, yang pertama di Semarang, yang kedua di Solo, dan yang terakhir yang kita tahu di Banyumas. Nah, pencegahannya gimana? Pencegahannya itu dengan cara satu yang tadi saya bilang, ya kita bisa ngukur secara mandiri di rumah tanpa perlu ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit, yaitu dengan cara oximetry. Jadi alat ini cuma tinggal kita tempelin si ujung jari kita, jari manapun ya, ke alat itu ditempelin, nanti langsung muncul persentasenya. Kalau misalnya yang muncul itu lebih dari 94, jadi 94 sampai 100 itu normal, tapi kalau kurang dari itu berarti kita mengalami kekurangan oksigen. Tapi yang paling penting itu ya kita terhindar dari COVID sendiri. Jadi caranya gimana? Tetap pakai masker. Nah, pakai maskernya jangan asal pakai masker ya. Misal kita pakai masker tapi maskernya di dagu atau cuma nutupin mulut aja. Enggak, pakai maskernya itu harus menutupi hidung dan mulut. Jadi segini ya. Nah, kalau misalnya kita lagi mau nurunin masker, yaitu kalau misalnya kita lagi mau makan atau minum, nah sebaiknya jangan diturunin, kita memang lepas aja, terus kita taruh di tempat yang bersih. Kalau misalnya kita turunin sampai dagu atau leher, area ini kan tidak kita lindungin ya dari pas kita pergi-pergi atau gimana, berarti kan area ini kotor. Kalau misalnya kita turunin, maskernya berarti kotor. Nanti kita bakal naikin lagi, ya sama aja. Jadi area yang harus kita lindungin malah sudah terkotori sama masker yang tadi. Terus yang kedua, tetap harus cuci tangan secara teratur. Cuci tangannya bisa pakai air sama sabun, bisa juga pakai hand sanitizer yang mengandung alkohol. Yang ketiga, kita juga tetap harus jaga jarak. Jaga jarak minimal 1-2 meter. Kita juga harus hindari tempat-tempat yang banyak orang atau banyak kerumunan. Kayak misalnya pasar, atau mall, dan sebagainya. Kalau misalnya memang kita harus keluar, jadi usahakan pas kita keluar juga harus kita pastikan kondisi kita harus dalam kondisi yang fit.
Terus kita juga harus hindari food sharing. Jadi kalau misalnya kita mau makan, ya kita pakai alat makan kita sendiri. Kalau bisa kita malah bawa alat makan kita sendiri, kita cuci, dan itu jangan di-sharing ke orang. Misalnya mau minta dong minumnya, ya kalau bisa sendiri-sendiri masing-masing, jangan nyampur, karena kan bisa juga dari air liur dan sebagainya. Terus kalau misalnya memang sudah terjadi demam, nafasnya mulai cepat atau sesak nafas, batuk, yang memang kita sebenarnya ngerasain kok ini kayaknya ada yang aneh di tubuh kita, ada yang berbeda, atau kayaknya mungkin kita kena COVID. Jadi hal sekecil apapun yang masih merupakan gejala di COVID, kalau misalnya kita udah rasain, sebaiknya langsung ke dokter. Jangan malah kita tetap keluar rumah, tetap aktivitas seperti biasa. Jadi langsung aja ke dokter, biar kita diperiksa. Kalau misalnya kalian memang punya alat screening, itu lebih bagus sih. Misalnya rapid test, atau kalian punya uang lebih untuk rumah sakit, untuk di swab, itu juga lebih bagus. Disaranin sih yang paling bagus swab sekarang. Itu untuk memastikan memang kita kondisinya bagus dan terhindar dari COVID. Nah, sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Bye!